Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya seluruhnya hingga akhir zaman. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua, Allahumma amin. Beranjak kepada tafsir Al-Baqarah ayat 25 ya. Al-Baqarah ayat 25. Silakan dibaca. Monggo. Ayat 25. Nggih, ayat 25. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Nah, barakallahu fiik. Siapa yang kemarin ini namanya ya? Oh iya, Fitra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyir. Basyara yubasyiru basyir. Basyir itu mengabarkan kabar gembira. Kalau kabar ancaman atau mengerikan, anzir. Rasulullah basyiran wa nadhira. Beliau membawa kabar gembira sekaligus pemberi peringatan. Basyiril ladzina amanu, berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Iman saja enggak. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Senantiasa beriringan antara iman dan amal soleh, enggak bisa dipisahkan. Sesudah beriman enggak usah sholat, enggak bisa. Sudah beriman enggak usah haji, enggak bisa. Ini keliru. Iman dan amal soleh dua hal yang senantiasa berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Wa amilus solihat, dan melakukan. Apa kabar gembiranya? Anna lahum, bahwasanya bagi mereka, jannatin, surga-surga. Berarti banyak surganya. Tajri, yang mengalir, min tahtihal anharu, dari bawahnya sungai-sungai. Sungai mengalir, apa air sungai yang mengalir? Ini termasuk majaz ya, majaz makniyah. Di tempatnya mengalir, padahal mengalir bukan tempatnya, airnya yang mengalir. Sungainya yang enggak mengalir, yang mengalir airnya. Dari sisi balaghahnya seperti itu. Kullama ruziqu, kullama setiap kali, ruziqu mereka diberi rizki, minha dari surga-surga tersebut, min samaratin berupa, minha min artinya dari, tapi min samaratin min artinya berupa. Kadang sama-sama minnya tapi punya makna berbeda. Kadang-kadang min sama-sama minnya tapi maknanya berbeda. Min samaratin berupa buah-buahan. Rizqan sebagai rizki. Qalu, mereka penghuni surga mengatakan, hadzal ladzi ruziqna. Inilah yang kami diberi rizki min qablu, sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan yang mutasyabiha. Mutasyabih yang mirip dengannya. Mirip saja ya. Namanya mirip pasti tidak sama, mirip saja. Walahum fiha, dan bagi mereka di dalam surga, azwajun mutahharah, pasangan-pasangan yang disucikan. Wahum, dan mereka fiha, atau dalam keadaan mereka fiha, di dalam surga, khalidun, abadi. Allah Ta'ala menyebutkan di sini, di mana sebelumnya berisi ancaman, tantangan terhadap orang-orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, ragu-ragu terhadap Al-Quran. Maka jagalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, disiapkan bagi orang-orang kafir. Nah, sekarang orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala menyebutkan, Bashir, berilah kabar gembira, wahai Nabi SAW. Siapa orang-orang yang beriman pada Allah?
yang mereka beramal soleh dengan sesuatu yang membuat mereka bahagia, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di bawah istana-istananya, di bawah pohon-pohonnya. Dan setiap kali mereka diberi makanan dari buah-buahan surga yang baik sebagai rezeki bagi mereka, mereka mengatakan karena miripnya dengan buah-buahan dunia, mirip tapi tidak sama ya. Mirip tapi tidak sama. Mirip dengan buah-buahan dunia, mereka mengatakan ruziqna min qabl. Kami sudah diberi yang seperti ini. Ada pisang, ada apa lagi ya? Mangga, ada mangga. Bahasa Arabnya apa ya? Manja. Semangka. Ya, makanan-makanan surga ada yang mirip dengan buah dunia tapi tidak sama, cuman mirip. Dan rasanya tentunya jauh berbeda. Rasanya jauh berbeda. Makanya sampai-sampai penghuni surga menamai buah-buahan tersebut seperti nama yang sudah mereka ketahui di dunia, dinamai pisang, dinamai apa dan sebagainya. Dipersembahkan kepada mereka buah-buahan yang mirip rupanya atau bentuknya dan juga namanya, sehingga ketika dihadapkan pada mereka, mereka mengatakan buah pisang, buah anggur, buah kurma dan sebagainya. Akan tetapi berbeda rasa dan aromanya. Dan di dalam surga itu bagi mereka ada azwajun mutahhar, pasangan-pasangan yang disucikan. Artinya mubarra'atun min kulli ma tanfiruhu minhu nafas, yang dihilangkan dari wanita-wanita surga segala sesuatu yang membuat laki-laki lari, baik fisiknya, dada yang tidak menyenangkan, matanya sesuai keinginan pasangannya, tidak ada yang buruk, keringatnya nggak wangi, badannya nggak asam, nggak ada tompel-tompelnya, nggak ada panu-panunya, nggak ada kudisnya dan sebagainya, nggak hamil, terserah mau berapa kali nggak bakalan hamil, nggak mens, nggak nifas, nggak beranak. Ini wanita surga, wanita surga, dan tidak menjijikan. Fisiknya sudah menyenangkan, apalagi akhlaknya dijauhkan dari perangai-perangai yang buruk. Ini penghuni surga, bagi mereka istri-istri dan juga tambahan jawarin ya pelayan perempuan. Selain punya istri, punya pelayan perempuan juga. Dan pelayan itu dari hurun ain, bidadari yang bermata jeli, dan mereka abadi di dalamnya. Mereka abadi di dalamnya, wahum fiha khalidun. Nah, kita coba ambil referensi yang lain ya dari tafsir Baghawi. Tentang ucapan para ulama. Ucapan para ulama. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walahum fiha, dan bagi mereka penghuni surga, di dalam surga ada azwajun. Azwajun di sini nisaun wa jawarin, istri-istri dan juga pelayan-pelayan. Mutahharatun, yang disucikan dari buang hajat, BAB, tidak ada BAB di sana. BAK tidak ada, haid, nifas tidak ada, meludah pun tidak ada, ingus tidak ada ingusan di surga, mani tidak ada maninya, dan tidak beranak, dan segala sesuatu yang menjijikan tidak ada di surga. Ibrahim An-Nakhai berkata, fil jannati jima'un ma syi'ta wala walad. Di surga bersenggama sesukamu dan tidak ada anak, tidak ada istilah yang melahirkan, tidak ada istilah melahirkan. Karena penghuni surga itu disucikan dari segala sesuatu yang menjijikan. Berkata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ahlul jannati ya'kuluna wa yashrabun. Penghuni surga makan dan minum, wala yabulun, dan mereka tidak kencing, wala yataghawatun, tidak BAB, wala yamtakhitun, tidak beringus, wala yabsukun, tidak pula berludah. Mereka diilhamkan alhamd wa tasbih. Mereka diberikan ilham membaca
alhamdulillah, dan juga membaca tasbih. Di antara amalan-amalan yang terus berkelanjutan sampai di surga nanti adalah zikir-zikir. Ini sebagai kenikmatan di surga. Jadi penduduk surga itu menikmati zikir mereka, menikmati zikir mereka. Kemudian kita lanjutkan. Ayat selanjutnya, silakan Ustaz Kamto, Sukamto. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Nah, hasbuk barakallahu fik. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu, ayadriba, untuk membuat. Daraba jangan diartikan memukul di sini, tapi diartikan membuat. Ayadriba mathalan, membuat suatu perumpamaan, suatu perbandingan. Masalan ma ba'udah, masalan perumpamaan berupa ba'udah. Ba'udah itu nyamuk ya, nyamuk. Fama fauqaha, atau yang lebih tinggi dari nyamuk. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui, annahul haqqu, bahwa perumpamaan itu adalah al-haqqu, kebenaran, min rabbihim, dari Rabb mereka. Sebaliknya, wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna, maka mereka akan mengatakan, madza aradallah, Allah ingin apa sih, bihadza mathala, dengan perumpamaan ini. Nyamuk kok dibawa-bawa, lalat kok dibawa-bawa, lagi ya, angkabut kok dibawa-bawa, angkabut laba-laba. Yudillu bihi katsiran, tersesat dengan hal tersebut kebanyakan. Wa yahdi bihi katsiran, dan mendapat petunjuk dengan hal itu, maksudnya dengan perumpamaan itu, banyak orang. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah tersesat dengan perumpamaan itu, illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini ada sebab nuzulnya. Ada sebab nuzulnya. Ayat-ayat Al-Quran ada yang punya sebab nuzul, ada yang tidak punya sebab nuzul. Termasuk ayat ini, ayat yang ke berapa ini? 26. Ada sebab nuzulnya. Sebab ya, sebab nuzul turun. Sebab turunnya ayat ini. Di mana disebutkan dalam tafsir Baghawi, sababu nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini, annallaha ta'ala, tatkala Allah Ta'ala darabal masal, membuat perumpamaan, bidzubab, dengan lalat, wal ankabut, dan juga dengan laba-laba. Allah berfirman, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban, sesungguhnya yang kalian seru selain Allah tidak pernah menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka, sesembahan-sesembahan kalian yang kalian seru, berkumpul untuk menciptakan lalat, tidak pernah bisa. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung-pelindung, seperti laba-laba yang menjadikan rumahnya atau membuat rumahnya. Berkata orang Yahudi ketika mendengar ayat ini, menyebutkan perumpamaan lalat dan juga perumpamaan laba-laba. Orang Yahudi berkata, madza aradallahu bidzikri hadhil asya'il khasisah. Allah ingin apa sih? Menyebutkan
barang-barang yang rendah ini, nyamuk dibawa-bawa, lalat dibawa-bawa, laba-laba dibawa-bawa. Dan juga yang menyebutkan orang-orang musyrikin, mereka mengatakan, inna la na'budu ilahan yadhkuru mithla hadhil asya. Kami tidak akan menyembah sesembahan yang menyebutkan perkara-perkara ini, hal-hal sepele kok disebutkan, tidak penting, masa disebutkan. Akhirnya Allah turunkan ayat ini, innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat suatu perumpamaan berupa nyamuk atau yang di atasnya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membenarkan bahwa di balik perumpamaan itu ada hikmah yang besar. Ada hikmah yang besar. Dan eksperimen menunjukkan ya, nyamuk itu ya ada sisi keluar biasaannya. Lalat juga dalam 1 detik bisa mengepahkan sayap sekian ribu kali ya, kalau mau diteliti. Kemudian angkabut, kalau angkabut itu gedenya semanusia, maka sarangnya itu lebih kuat daripada baja. Sarangnya lebih kuat daripada baja. Kalau segede manusia ya. Spider-Man. Ya ada sisi luar biasanya. Nyamuk, lalat, dan juga apa tadi, laba-laba. Kalau nyamuk sisi luar biasanya enggak tahu ya. Saya belum pernah baca-baca. Yang pastinya ada hikmahnya di balik semua itu. Ada yang plesetan-plesetan, kenapa nyamuk bunyinya nging-nging gitu. Karena bahan bakarnya darah. Kalau bahan bakarnya bensin bunyinya ngong-ngong. Gitu. Ini selingan aja. Intinya nyamuk itu luar biasa. Ada hikmah di balik penciptaan nyamuk. Ada hikmah di balik penciptaan nyamuk. Mungkin kita akan bertanya-tanya, apa sih diciptakan nyamuk, hikmahnya apa sih gitu. Mungkin antum tanya penjual baygon baru tahu rasa antum. Sumber rezeki bagi mereka ya. Mungkin ya. Iya. Kita lanjut di sini. Adapun orang-orang beriman, maka mereka akan membenarkan perumpamaan tersebut dan mereka akan mengetahui hikmah di balik perumpamaan semacam itu, dan ada hikmah yang besar di balik perumpamaan tersebut kalau dicermati lebih dalam. Digambarkan dunia ini dalam sebuah hadis apa ya? Tidak setara dengan sayap nyamuk ya. Janah ba'udah. Kalau seandainya dunia ini lebih berharga dari seekor sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi minum ya, diberi minum di dunia ini. Karena dunia ini hina, tidak ada nilainya sama sekali, makanya Allah izinkan orang-orang kafir menikmati dunia. Banyak ya perumpamaan-perumpamaan yang lain. Agar seseorang bisa lebih mentadabburi atau lebih menjiwai. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka akan bertanya-tanya. Tapi pertanyaan tersebut dalam rangka mengejek, apaan sih? Bahasanya kok rendahan ya? Bahasa seperti itu bukan bahasa intelek ya, bukan bahasa orang cerdas. Ini bahasa nyamuk, lalat, laba-laba dan sebagainya. Mereka menganggap ini kan makhluk-makhluk yang remeh, seperti nyamuk, lalat, dan laba-laba dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini sebagai petunjuk dan arahan sekaligus ujian bagi manusia. Siapa yang mau beriman, siapa yang tidak mau beriman. Dan ada yang tersesat ketika dihadapkan kepada perumpamaan semacam ini, karena berpaling dari mentadabburi ayat tersebut. Dan ini jumlahnya banyak. Dan ada juga yang mendapatkan petunjuk dari ayat ini dengan mentadabburinya. Ini juga banyak. Dan tidak ada yang tersesat kecuali orang-orang yang fasiqun. Apa itu fisq atau kefasikan? Al-kharijuna an ta'atillah, yang keluar dari ketaatan
kepada Allah. Dan yang paling depan ya orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka yang sering kali memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Silahkan yang baju batik di depan. Siapa ya namanya? David. Pakai ain. Kalau yang kemarin Dafiq. Ini Dafi'. Tafadhal. Nah, barakallahu fiik. Siapa itu orang-orang yang fasik? Ditafsirkan dalam ayat setelahnya. Ini tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Orang-orang fasik adalah alladzina yanquduna, orang-orang yang yanqudun. Yanqudun itu lawan dari menepati. Lawan dari menepati apa ya? Menyelisihi atau mengingkari ahad, janji. Alladzina yanquduna ahdallah, itu orang-orang yang mengingkari janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengambil perjanjian dari kita semua. Itu alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka kita semua dahulu ketika masih berupa arwah mengatakan iya, syahidna, kami menyaksikan. Kita lanjut. Min ba'di mitsaqih, setelah keteguhannya, setelah diteguhkan tadi misaknya, misak itu ya perjanjian yang kuat. Wa yaqta'una, dan mereka di antara karakter orang fasik, mereka memutus ma amarallahu bihi ayyusala, apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Itu silaturahmi. Ar-rahim, kekerabatan, itu diperintahkan Allah untuk disilah, untuk disambung. Bukan diqata', bukan diputus. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika, mereka itulah humul khasirun, orang-orang yang merugi. Kita baca tafsirnya. Orang-orang yang mereka menyelisih perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah ambil dari mereka. Itu perjanjian untuk menghambakan diri kepada Allah saja. Wattiba'i rasulih, dan mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang telah dikabarkan oleh rasul-rasul sebelumnya. Semuanya sudah berjanji akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena setiap rasul sebelumnya sudah mengabarkan akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka yaqta'una ma amarallah, memutuskan apa yang Allah perintahkan biwaslihi, untuk disambung. Seperti silaturahmi, menyambung silaturahmi yang punya hubungan rahim, kekerabatan. Dan mereka yas'auna linashril fasad, berjalan di muka bumi untuk menyebarkan kerusakan. Dan bentuk kerusakan yang paling mengerikan ya, al-ma'asi, kemaksiatan. Maka mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti. Dan dikatakan di sini naqisatu hududhum fid dunya. Bagian mereka di dunia pun kurang. Kebahagiaan mereka di dunia juga kurang, tidak mendapatkan ketenangan yang hakiki walaupun mereka hidup dalam kemewahan dan sebagainya. Ini tafsirkan tentang orang-orang yang fasikun. Orang-orang yang fasikun yang mana mereka tidak menunaikan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengambil janji dari kita semua manusia dalam surat Al-A'raf, alastu birabbikum qalu bala, kata Allah, bukankah aku Rabb kalian? Ini ketika kita masih dalam punggungnya Nabi Adam, atau di tulang apa nih? Tulang sulbi ya. Tulang punggung yang dari atas sampai bawah. Allah ambil janji dari kita. Alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka kita semua mengatakan bala, tentu. Maka kita semuanya menjawab tentu. Dan juga ketika itu
Allah juga mengambil janji dari para nabi. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Mengambil perjanjian dari para nabi. Agar nabi-nabi tersebut menyampaikan kepada umatnya akan kedatangan nabi yang terakhir. Akan kedatangan nabi yang terakhir. Dan bahkan mereka berjanji kalau seandainya bertemu dengan nabi tersebut, mereka akan beriman kepadanya dan akan menolongnya. Walatan surunnah qala aqrartum wa akhadtum dzalikum isri, dan seterusnya. Ini ada perjanjian-perjanjian yang Allah ambil dari seluruh hambanya dan yang Allah ambil dari para nabinya. Tapi kita tidak ingat ya. Tapi kita tidak ingat. Makanya Allah utus para rasul untuk mengingatkan ini, sehingga kalau sudah sampai kepada kita risalah, kita tidak punya alasan lagi untuk tidak beriman. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Yang mereka itu ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kerugian. Karena tidak mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan di dunia, dan di akhirat tidak mendapatkan kebahagiaan sama sekali kalau sampai mati di atas kekufuran. Dan yang mengherankan, kekufuran orang-orang yang kafir. Silakan dibaca. Baju hijau ya, hijau atau apa itu? Iya, tafadhol. Silakan. Ya, ayat 28. Kaifa takfuruna? Nah, barakallahu fi. Kaifa? Bagaimana bisa? Takfuruna, kalian kufur billahi kepada Allah, wa kuntum, padahal dahulu kalian amwatan, orang-orang yang mati, tidak ada. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian, lahir di dunia ini. Tsumma, kemudian yumitukum, Allah matikan kalian. Tsumma, kemudian yuhyikum, Allah hidupkan lagi kalian. Tsumma ilaihi, kemudian hanya kepadanya turja'una, kalian akan dikembalikan. Allah Ta'ala menyebutkan di sini perkara yang aneh dari orang-orang kafir. Mengherankan nih orang-orang kafir. Urusan mereka itu mengherankan. Bagaimana bisa mereka kafir kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, padahal menyaksikan sendiri tanda-tanda kekuatan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri mereka. Di anfusikum, dalam diri kalian. Di antaranya kuntum adaman, dulunya kalian tidak ada. La syai', bukan apa-apa. Fa ansha'akum ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian dan menumbuhkan kalian dan menghidupkan kalian. Apa kita tidak merenung? Dulu saya nggak ada, terus saya ada. Apakah saya mengadakan diri saya sendiri? Ternyata tidak merasa mengadakan diri sendiri. Bapak ibu ditanya, apa bapak yang bikin saya dulu? Tidak tahu, pokoknya udah berkali-kali nggak jadi-jadi kamu itu. Ibu juga bilang, ya nggak tahu juga, tahu-tahu ada gitu ya. Karena dulu-dulu sudah berkali-kali ya nggak jadi-jadi juga. Berarti tidak ada kehendak gitu loh. Gayanya sama. Gaya apa aja dicoba nggak jadi-jadi juga kamu itu misalnya. Kalau orang mau merenungkan dirinya sendiri, maka dia akan menyimpulkan, berarti saya dulu tidak ada, sekarang menjadi ada yang mengadakan. Dulu awalnya kalian tidak ada, bukan apa-apa. Kemudian Allah hidupkan kalian dan Allah tumbuhkan kalian. Kemudian dia akan mematikan kalian. Kita mungkin sekarang belum mati ya. Tapi kalau kita menyaksikan kenyataan yang sudah kita saksikan sendiri, kita yakin kita akan mati. Orang-orang sebelumnya juga pada mati kan, yang sudah meninggalkan kita dahulu. Berarti nanti saya juga akan seperti itu, mati juga.
Kemudian Allah mengabarkan summa yuhyikum al-hayatas tsaniyah. Ya, ini yang banyak orang ragu-ragu. Kemudian dia Allah akan menghidupkan kalian untuk kali yang kedua. Kali yang pertama lahir ke dunia, kali yang kedua setelah bangkit dari kubur. Kenapa kalian heran dengan kebangkitan yang kedua ini? Summa yurji'ukum ilaihi. Kemudian dia Allah akan mengembalikan kalian kepadanya untuk menghisap kalian atas apa yang telah kalian perbuat atau kalian persembahkan untuk diri kalian sendiri. Dulunya nggak ada, terus jadi ada. Kemudian dulu pernah ada, kemudian Allah adakan lagi. Mana yang lebih sulit? Yang pertama, tadinya nggak ada menjadi ada. Sulit kan? Maka kenapa yang lebih mudah kita ragu-ragu itu? Dulunya pernah ada, kemudian mati, Allah adakan lagi, kan tentunya logikanya lebih mudah. Kenapa banyak yang ragu-ragu ini? Yang kedua ini. Padahal yang pertama yang lebih sulit, nggak ada yang ragu-ragu. Saya dulu nggak ada, sekarang ada. Nggak ada yang ragu-ragu. Kemudian mati, nggak ada yang ragu-ragu. Kemudian kenapa bangkit setelah kematian pada ragu-ragu? Harusnya itu lebih mudah daripada penciptaan yang pertama. Maka ini dikatakan kaifa takfurun? Bagaimana bisa kalian kufur? Bagaimana bisa kalian kafir, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyaksikan sendiri tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya mati berupa nutfah pada sulbi ayah-ayah kita, dan Allah hidupkan kita di dalam rahim ibu kita, kemudian terlahir di dunia, kemudian Allah matikan kita ketika sudah tiba ajal kita, ketika sudah habis rezeki kita di dunia, kemudian Allah bangkitkan kita untuk hari pembalasan, dikembalikan kepada Allah di akhirat nanti, kemudian Allah memberikan hisab atau perhitungan terhadap amal kita dan memberikan balasan terhadap amalan-amalan kita. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang dirinya sendiri. Silakan dibaca. Siapa ya, lupa? Mas Agus? Iya. Silakan Mas Agus. Huwa alladhi Nah, wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa alladhi, dialah Allah, alladhi yang khalaqa menciptakan, lakum bagi kalian, ma fil ardi semua yang di bumi, atau yang di bumi jami'an semuanya. Summa kemudian istawa Allah bersemayam, ilas samai menuju langit, fasawwahunna kemudian Allah ratakan langit-langit tersebut, atau Allah samakan langit-langit tersebut, sab'a samawat menjadi 7 langit. Wahwa dan dia bikulli syai'in terhadap segala sesuatu alim mengetahuinya. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bahwa Allah saja, Allah sendiri yang telah menciptakan semua yang di bumi, baik sungainya, pohonnya, langitnya, buminya, atau semuanya lah untuk kalian, untuk kalian. Ini menunjukkan hukum sesuatu adalah boleh. Al-aslu fil asya'i al-jawaz. Hukum asal sesuatu adalah boleh. Makanan, minuman, pakaian, kebiasaan, tradisi, dan sebagainya. Hukum asalnya boleh. Kapan keluar dari hukum asal? Ketika ada dalil yang menunjukkan larangannya. Misalnya makanan, hukum asalnya boleh. Babi ada larangannya, nggak boleh. Anjing ada larangannya, nggak boleh. Yang bertaring ada larangannya, berarti nggak boleh.
burung yang mencengkeram ada larangannya, berarti tidak boleh. Kalau tidak ada dalilnya, maka hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Ini dalam urusan sesuatu atau makanan yang selain ibadah. Sementara hukum asal ibadah adalah haram. Dalilnya am lahum syuraka syara'u lakum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat-syariat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau hukum asal syariat haram. Jangan sampai kita bilang ini syariat loh. Ini ibadah loh. Harus tahu dalilnya dulu. Mana dalilnya kalau ini ibadah? Maka kalau ini disyariatkan, mana dalilnya? Kalau hukum asal dalam ibadah atau dalam syariat adalah haram. Mana yang diperintahkan? Ya, cari dulu sampai ada perintah yang menunjukkannya. Ini dua perkara penting ya. Hukum asal segala sesuatu selain ibadah adalah boleh. Sementara hukum asal ibadah adalah haram. Artinya hukum asal segala sesuatu boleh sampai ada dalil yang melarangnya, baru tidak boleh. Sebaliknya kalau urusan ibadah, hukum asal dalam ibadah adalah tidak boleh. Mana yang boleh? Yang ada perintahnya. Banyak yang asal apa banyak yang tidak asal? Banyak yang asalnya ya. Kalau makanan yang halal lebih banyak daripada yang diharamkan. Kalau urusan ibadah lebih sedikit, jadi ibadah itu sedikit. Tapi perkara-perkara yang mubah, yang boleh bisa diniatkan sebagai ibadah selama tidak menyinggung atau keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Senyum hukum asalnya boleh, hukum asalnya boleh. Kalau diniatkan ibadah bisa dijadikan sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika ya sadaqah. Dan seterusnya. Ini hukum asal dalam segala sesuatu adalah khalaqalakum. Allah ciptakan untuk kalian. Ini boleh kita nikmati selama tidak ada larangannya. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy. Bersemayam di atas arsy-Nya. Berkata Ibnu Abbas, wa aktsaru mufassiris salaf, dan kebanyakan ahli tafsir dari kalangan terdahulu, salaf artinya orang terdahulu ya. Maksud dari istawa irtafa'a ilas sama. Allah naik ke langit atau meninggi ke langit. Wa qala Ibnu Kaisan dan juga Farra dan jamaah dari ahli bahasa, aqbala 'alal khalqis sama. Setelah menciptakan bumi, Allah ke langit untuk menciptakan langit. Berarti bumi dulu, kemudian langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah ciptakan langit-langit tersebut mustawiyat, sama. Hanya seimbang, tidak ada kegoncangan. Allah jadikan menjadi 7 langit. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas langit. Atau dalam ayat yang disebutkan tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam meninggi di atas arsy. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah arsy. Dan di atas arsy ada kursinya Allah, dan di atas kursinya tersebut Allah meletakkan kedua kakinya. Tapi jangan pernah serupakan Allah dengan makhluknya. Jangan pernah serupakan Allah dengan makhluknya. Allah mendengar, manusia mendengar, tapi mendengarnya Allah sama mendengarnya makhluk berbeda. Allah bersemayam di atas arsy, raja bersemayam di atas singgasana, tapi jangan dikatakan Allah sama kayak raja butuh singgasana. Allah tidak butuh singgasana. Allah di atas segala sesuatu, tidak butuh terhadap sesuatu. Dan jangan dikira raja kan kecil, singgasananya besar. Berarti raja lebih kecil daripada singgasananya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akbar. Allah yang maha besar, jangan samakan. Berarti Allah lebih kecil ya daripada arsy-Nya. Jangan disamakan seperti itu. Allah tidak boleh diserupakan dengan suatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup
Sami'na wa saddaqna. Kami mendengar dan kami membenarkan. Kalau urusan berita, kita dengar dan kami benarkan. Kalau urusan perintah dan larangan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Thumma stawa 'alal 'arsy, thumma stawa ila sama. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah jadikan langit itu 7 langit. Bumi juga demikian ya. Wa minal ardi mislahun. Surat apa ini ya? Surat apa ya? Allah jadikan langit 7. Wa minal ardi mislahun. Yatanazalul amru bainahun li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. At-tahrim atau at-talaq. Tukar-tukar kadang. Jadi Allah jadikan langit 7. Bumi juga Allah jadikan 7. 7 langit dan 7 bumi. Lapisannya. Dan sebuah hadis yang menunjukkan gambaran betapa besarnya langit itu. Antara tebalnya langit 500.000 perjalanan. 500.000 tahun perjalanan. Antara jarak langit satu dengan langit yang lain juga demikian. Dan seterusnya. Sampai yang paling tinggi arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan surganya Allah di bawah arsy. Surga yang paling dekat dengan arsy, surga Firdaus. Surga Firdaus al-A'la. Surga Firdaus yang paling tertinggi. Wa huwa bikulli syai'in alim. Mungkin kalau dikatakan Allah bersemayam di atas arsy, berarti jauh dong dari bumi. Jadi Allah nggak tahu urusan kita. Ternyata Allah patahkan anggapan semacam itu. Allah tutup dengan wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah juga berfirman, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Karena Allah tidak seperti makhluknya. Kalau makhluk kan kalau ada jarak jauh. Kalau tidak ada jarak dekat. Tapi bagi Allah tidak ada yang jauh. Fa inni qarib. Bagaimana qaribnya Allah, dekatnya Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ijabah doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Ini juga kadang dijadikan sebagai dasar orang-orang yang salah dalam memahaminya. Itu berarti Allah menyatu dengan hambanya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, mereka kadang berdalil dengan ini. Dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Kemudian menyimpulkan bahwa berarti Allah di mana-mana ya. Namanya kum kalian kan ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di situ, ada yang di mungkin rembulan karena orang India habis mendarat di rembulan katanya. Berarti Allah di mana-mana dong. Artinya wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tapi para salaf yang dimaksud dengan ma'iyah di sini, kebersamaan di sini bukan kebersamaan fisik. Bukan kebersamaan fisik. Kita, nalar kita saja, pengertian ma'a itu bersama, dah harus bareng. Kalau kita punya timnas kita Piala Dunia di mana ya? Di Brazil misalnya. Aku bersama kalian, ya kan? Aku bersama kalian. Kadang kita jalan-jalan, aku naik kereta bersama rembulan. Kalau rembulan di mana? Ya di atas. Di atas. Aku mendaki Gunung Semeru bersama matahari. Matahari di mana? Ya di atas. Jadi ma'a tidak diartikan ya bareng-bareng satu tempat, tidak. Ini dalam bahasa Arab ya. Bahasa kita juga gitu kan ya. Ma'a bersama. Dan fitrah kita juga mengatakan Allah di langit. Kalau kita sudah putus asa misalnya, sudah capek, sudah berusaha maksimal mungkin, ujung-ujungnya ya sudahlah kita serahkan sama yang di atas. Fitrahnya kayak gitu ya. Fitrahnya memang kayak gitu. Fitrahnya gitu. Orang kalau habis ngegolin juga nunjuknya nggak kayak gini ya. Kayak gini kan ya. Allah alam misal. Itu fitrah manusia menunjukkan Allah di langit. Apalagi dikuatkan lagi dengan dalil-dalil dari Al-Quran. Tsumma stawa 'alal 'arsy, dan bersemayam di atas arsy. Tsumma stawa ila sama, kemudian meninggi ke langit. Kan ayatnya jelas.
Dan sifat Allah Subhanahu wa taala juga Al-Ali. Allah Maha tinggi. Maha tinggi ini mencakup uluwul qadar wa uluwul zat wa uluwul qahr. Allah kadarnya tinggi. Allah zatnya tinggi. Allah qahr, maha kekuasaannya tinggi. Kalau orang-orang yang ahli takwil suka menakwil-nakwilkan, yang kedua ini diingkari. Zatnya Allah itu tidak tinggi. Kata mereka, zatnya Allah itu tidak tinggi. Mereka mengikuti apa ya dulu? Anda bilang waham. Mengikuti waham. Ya prasangka saja. Hanya mengikuti prasangka dengan akal-akalnya saja. Nah ini kalau ada ayat ini gimana dong tafsirnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau di sini fa inni qarib, gimana dong maksudnya? Nabi Musa dan sama Nabi Harun ketika menghadap Fir'aun, bagaimana kata Allah? Ini ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Tapi belakangnya tidak dibaca. Bersama maksudnya apa? Asma'u wa ara. Aku mendengar kata Allah dan aku melihat. Di bentuk kedekatannya Allah mendengar, mengetahui. Jadi yang di mana-mana itu ilmunya Allah. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada istilah jarak bagi Allah. Semuanya dekat bagi Allah. Semuanya dekat bagi Allah. Beda dengan makhluk. Kalau ada jarak, ya dia menyimpulkan jauh. Kalau tidak ada jarak atau dekat, baru mengatakan dekat. Itulah diantara sebab-sebab seseorang salah dalam memahami sifat-sifat Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Awalnya menyerupakan, awalnya biasanya. Kemudian masa sih serupa? Berarti kita harus takwilkan. Kita harus takwilkan. Allah punya tangan. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Wah, masa Allah punya tangan? Berarti sama dong kayak makhluk. Itu kan awalnya menyerupakan kan? Kemudian diingkari sendiri. Wah, nggak mungkin Allah sama dengan makhluk. Berarti kita takwil. Takwil itu dipalingkan dari makna yang sesungguhnya. Tangan ditakwilkan al-quwwah, kekuatan. Kemudian wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram misalnya. Dan abadi wajah Rabb kalian. Ditafsirkan wajah dengan keridhaan. Ibtigha'a wajhillah, mencari wajahnya Allah. Nah, itu kan pas diartikan ridhonya Allah. Coba kalau yang tadi wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, pas enggak diartikan seperti itu? Yang abadi ridhonya Allah, bukan zatnya Allah, bukan wajahnya Allah. Ini majaz apa ya? Wajah proparto ya. Menyebutkan sebagian tapi maksudnya seluruhnya. Wa yabqa wajhu rabbika, Allah punya wajah. Ketika disebutkan saya belum lihat wajahnya, berarti maksud kita kan seluruhnya. Tapi pada kenyataannya dia punya wajah apa enggak? Dia punya wajah kan. Berkaitan dengan kabar yang Allah Ta'ala kabarkan dalam Al-Quran yang bersifat dzatiyah, bersifat zat, maka kita maknai apa adanya. Ini imraruha kama huwa mafhumun fil lughah. Dimaknai seperti yang difahami dalam bahasa. Adapun sifatnya, kaifiyahnya atau bentuknya atau apa-apanya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak mengabarkan bagaimana bentuknya secara spesifiknya, Allah tidak sebutkan. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan. Wah, sudah selesai ya satu halaman. Wa huwa bikulli syai'in alim. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, kesempurnaan kenikmatan di surga. Tidak ada sesuatu yang tidak disukai di surga, termasuk pasangan-pasangan di surga. Tidak ada sisi kekurangannya. Tidak ada yang membuat kita jijik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang fasik, maka mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari perumpamaan yang Allah buat. Kemudian yang ketiga, di antara sifat orang-orang fasik yang paling menonjol, mereka mengingkari perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menghambakan diri kepada Allah, kemudian memutus tali silaturahmi. Dan juga disebutkan di sini berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yufsiduna fil ardh,
Mereka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian yang terakhir, hukum asal, segala sesuatu adalah boleh dan suci. Dikarenakan Allah Ta'ala menciptakan itu semua sebagai anugerah terhadap hamba-hambanya. Allah menciptakan bagi mereka segala sesuatu di muka bumi ini. Ini perhatikan al-aslu, hukum asalnya. Jangan langsung disimpulkan, oh berarti semuanya boleh. Ya enggak juga. Hukum asalnya. Kalau ada larangannya, berarti keluar dari hukum asal. Kadang orang-orang yang ya menafsirkan pakai hawa nafsunya, itu Allah bilang saja semuanya diciptakan untuk kita, ya silakan kita ambil. Tidak ada yang haram katanya. Tidak ada yang haram. Maka ini pemahaman yang salah. Hanya mengambil ujung saja tanpa diambil lebih dalam lagi. Ada penjelasan-penjelasan tentang hukum asal dan juga ada hukum yang keluar dari asal. Dalam Al-Quran juga disebutkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, kan keluar dari hukum asal kan? Khamar keluar dari hukum asal, dari hukum halal. Berubah menjadi haram. Maisir, perjudian. Hukum asal muamalah itu boleh. Tapi karena ada pengecualian di sini maisir, perjudian, ya maka diharamkan. Kemudian berhubungan badan misalnya. Hukum asalnya boleh, tapi ada ketentuannya yang dihalalkan siapa-siapa saja ada ketentuannya. Maka tidak bisa seseorang mengatakan hanya dengan satu ayat ini saja dan mengabaikan ayat-ayat yang lainnya. Allah. Ini termasuk ciri-ciri apa ya? Yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Ahli kitab. Orang ahli kitab itu beriman pada sebagian dan kufur terhadap sebagian yang lain. Tapi kalau orang beriman, kullun apa ya? Kullum apa itu? Lanjutannya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu min indillah ya. Semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia beriman kepada semua Al-Qur'annya, semua isi kitab yang Allah turunkan. Tidak nyomot-nyomot saja. Yang ini saya ridho, yang itu saya nggak ridho lah, nggak mau. Yang ini ridho, yang itu nggak ridho, ya nggak mau. Ini bukan karakter orang yang beriman. Allah alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan? 1 menit. Yo, saya. Gimana? Oh, silaturahmi, silaturahim. Oh gitu. Yang benar yang mana? Dan yang kedua itu istilah istilah Allah itu kan jadi perselisihan di umat Islam sendiri. Kemudian besarnya ketika menggambarkan ketika bumi 7, langit 7, laut ketika menggambarkannya demikian itu sudah ketika sebesarnya itu jadi singkat ayat dan itu ya gitu ya. Bolehkah kita begitu? Iya. 3 berarti ya? 3 apa 2 ya? 2 ya. Yang pertama silaturahmi apa silaturahim. Dalam bahasa Arab ketika dibacanya waqaf, rahmi kadang harokatnya ditukar, mimnya ditukar ke haknya, rahim, silaturahim. Kadang juga tanpa diperbolehkan seperti itu, sehingga haknya tetap sukun, rahmi, kan dari kata rahmun, di rahmi ummihi, di rahim ibunya, dia ambil kata rahim, dia ambil kata rahim, rahm, jadi haknya disukun. Ya kalau ketika di wakaf, ya, kadang ditukar harokat mim sama harokat haknya, ya terserah, ini dari sisi bahasa saja ya. Tapi insya Allah semuanya paham ya. Yang maksud rahim itu hubungan ya rahim, kekerabatan, hubungan kekerabatan. Mau rahmi mau rahim silahkan. Ini ketika cara baca saja sih, cara baca saja. Kadang harokatnya ditukar mimnya ke haknya. Jadi haknya jadi
jadi kasrah. Fathahnya di kasrah. Kemudian yang kedua tentang istawa. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Ada perselisihan di antara para ulama tentang istawa. Imam An-Nawawi rahimahullah, istawa diartikan istaula. Istawa yang artinya bersemayam, ditakwilkan, bukan ditafsirkan ya, ditakwilkan oleh Imam Nawawi istaula yang artinya menguasai. Yang artinya menguasai. Sehingga tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah menguasai arsy. Kenapa perlu dikabarkan seperti itu? Padahal kan sebelumnya sudah dikuasai oleh Allah. Terus kok arsy saja yang dikuasai, bukannya jagat raya semuanya? Ini Imam Nawawi menafsirkan seperti itu, dan Imam Nawawi ulama ya. Imam Nawawi ulama. Beliau menafsirkan istawa dengan istaula. Ini yang dipegang teguh sama orang-orang yang katanya bermadzhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan istawa ya bersemayam di atas arsy. Atau yang diikuti oleh siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari atau pencetus madhab Asy'ariyah, beliau menafsirkan istawa dengan istaula. Abu Musa al-Asy'ari. Makanya orang-orang yang Asy'ariyah, ngakunya Asy'ariyah, misalnya para habaib ngakunya Asy'ariyah. Seperti siapa ya? Habib Razik ya. Asy'ariyatul madhab. Nah, beliau sudah terang-terangan madhabnya Asy'ari. Madhabnya Asy'ari. Dan mereka mengatakan ketika fikihnya Syafi'i dengan terang mengatakan saya fikihnya Syafi'i tapi akidahnya Asy'ari. Kenapa pertanyaannya? Kenapa nggak Syafi'i semua gitu loh? Kok ngambilnya fikihnya saja, nggak akidahnya juga? Ini ada kitab ya penting ya, singkat tentang akidah Syafi'iyah. Akidah Imam Syafi'i ternyata berbeda sama orang-orang Indonesia ngakunya akidah Syafi'i. Ternyata berbeda. Dan mereka pun mengakui sendiri, orang-orang Indonesia yang ngaku bermadzhab Syafi'i, kami Syafi'inya fikihnya. Adapun akidahnya, asma wa sifatnya, kami Asy'ari kata mereka. Kan yang jadi pertanyaan, kenapa enggak Syafi'i semua itu loh? Akidahnya ya iya, kemudian fikihnya ya iya. Kan seakan-akan kalau ngambil fikihnya saja, berarti akidah Imam Syafi'i salah dong. Kenapa enggak diambil gitu loh? Karena salah kan kesimpulannya. Allah misal. Itu memang perselisihan para ulama. Dan jangan sampai gara-gara itu kita nggak mau baca Arba'in Nawawi, nggak mau baca Riyadhus Shalihin, atau nggak baca Syarah Sahih Muslim punya Imam Nawawi misalnya. Karena itu termasuk bukan mengingkari istawa, tapi itu menakwilkan. Tapi itu menakwilkan. Allah misal. Ya kita kasih udzur lah. Kita kasih udzur. Kalau kita ya ini terserah antum sih ya. Kalau masalah asma wa sifat, kita mazhabnya para imam yang 4, semuanya sepakat. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka akidahnya sama. Istawa artinya ya apa adanya, bersemayam, meninggi, irtafa'a wa ala, meninggi di atas arsy. Dan muncul Abu Musa al-Asy'ari dan diikuti oleh murid-muridnya. Abu Musa al-Asy'ari ini Masya Allah luar biasa ya perjalanan hidupnya. Itu berawal dari akidah apalah Mu'tazilah atau ya, beralih ke sini, kemudian goncang dalam dirinya sendiri. Akhirnya beliau membuat madhab sendiri. Kemudian di akhir hayat beliau dikisahkan beliau merujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Akidahnya Ahmad bin Hanbal. Cuma kitab yang terakhir Al-Ibanah apa ya? Tidak tersebar. Jadi beliau sudah meninggalkan akidah lamanya. Yang namanya manusia kan keadaannya berubah-ubah. Semoga beliau Abu Musa al-Asy'ari ya husnul khatimah dan berlepas diri dari akidah yang dulu pernah tersebar. Akidah beliau yang dulu pernah tersebar dan beliau sudah merujuk kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Dan Abu Musa al-Asy'ari ini tidak dikenal sebagai pakar hadis. Tidak dikenal sebagai pakar hadis. Tapi beliau kecerdasannya. Jadi kalau bisa dibilang ya sisi nalarnya luar biasa. Cuman ya pembekalan hadis-hadisnya, ilmu hadisnya ya bisa dikatakan kalau saya sih nggak pantas bilang kurang ya, karena saya bukan siapa-siapa. Ya para ulama menyebutkan ya kurang.
Allah alam bisa. Demikian juga Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah dia juga hampir mirip sama Abu Musa al-Asy'ari dalam masalah asma wa sifat. Dan beliau sendiri mengakui bid'ati fil hadis musjad. Perbekalanku dalam ilmu hadis minim, sedikit. Di beliau itu Imam Ghazali Masya Allah semuanya ditulis, tapi tanpa di apa namanya ya, dipilah-pilah. Semua yang beliau dengar ditulis, sampai-sampai ketika dicuri buku-buku catatannya, bukan dicuri ya, dirampok. Imam Ghazali memohon sama perampoknya, itu tas saya isinya buku-buku doang, kalau tas itu hilang dari saya, hilang semua ilmu saya. Perampok itu bilang, ilmu kamu cuma di kertas ini, nggak ada yang di kepalamu gitu. Sejak itu Imam Ghazali baru menghafal kitab-kitabnya. Ternyata ilmu itu nggak cukup di kitab, tapi juga harus dihafal, harus di dada. Al ilmu fis sadr, walaysa fis satar atau fis sutur. Allah alam. Sudah cukup ya, lewat 7 menit. Subhanakallahumma bihamdika. Satu lagi apa ya? Oh iya, menggambarkan dalam pikiran kita. Ya silakan saja, tapi di akhirnya gambaran yang kita gambarkan jauh dari kenyataannya. Loh, karena kita nggak menyaksikan sendiri, kan kita bisa membayangkan sesuatu karena kita pernah menyaksikannya biasanya. Kalau kita belum pernah menyaksikannya, maka gambarannya abstrak, belum konkret. Allah bisa. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Allah bisa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.